Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan membahas surah Wal Asri. Surah Wal Asri turun di Mekah. Ini menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah wal asri. Apa yang dimaksud dengan al asr? Masa, itu biasa terjemahannya masa. Tetapi kita perlu ketahui bahwa Al-Quran menggunakan banyak istilah untuk menunjuk masa. Ada istilah dahar. Dahar itu masa keberadaan alam raya ini. Kita pernah suatu ketika belum ada, sedang ketika itu dahar sudah ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Orang yang lahir tahun 50 misalnya, 49 sudah ada. Itu dahar. Orang yang mati tahun 2005, tahun 2006 masih ada, akan ada. Atau yang mati tahun 2000, 2004 ada. Itu dahar. Adapun asr. Asr itu masa yang dilalui oleh sesuatu. Kalau ada orang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 100, atau dia lahir tahun 1950 meninggal tahun 2000, antara 1950 sampai 2000 itu asr dia. Setiap orang punya masa hidup. Ada yang dinamai asrir rasul, masa rasul. Itu kerasulan 23 tahun, masa rasul. Nah, di sini Allah bersumpah dengan wal asri. Itu berarti Allah bersumpah dengan masa yang apabila dikaitkan dengan manusia, masa yang dilalui manusia mestinya sejak dia lahir sampai dia mati. Wal asri. Ada lagi yang dinamai ajal. Ajal itu masa berakhirnya sesuatu. Ajal manusia tiba waktu berakhir hidupnya di dunia. Saya punya gelas pecah, tiba ajalnya, sudah tidak bisa dipakai. Itu ajal. Nah, ada lagi yang dinamai waktu dalam bahasa Al-Quran. Waktu itu adalah masa di mana suatu pekerjaan harus selesai. Ada waktunya salat nggak? Katakan waktu salat. Waktu salat dhuhur mulai sekian sampai sekian. Itu sampai sudah harus selesai. Lewat dari itu sudah. Di sini Allah bersumpah wal asri. Banyak pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan al-asr. Ada yang menyatakan bahwa Allah bersumpah demi masa Rasul. Tetapi pendapat yang paling baik adalah Allah bersumpah demi masa secara umum. Ada lagi yang berkata yang dimaksud dengan asr adalah waktu asar. Nah, sebenarnya kata asr dari segi bahasa itu berarti memeras. Memeras. Kenapa waktu menjelang matahari terbenam dinamai asar? Karena ketika itu manusia sudah hampir selesai melakukan segala kegiatan. Sebentar lagi maghrib dia akan berada di rumah. Dan waktu itu seakan-akan sudah terperas keringatnya. Itu sebabnya dia dinamai asr. Waktu asar. Okay. Allah bersumpah wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh lafi di dalam kerugian. Khusr itu sebenarnya bukan hanya berarti rugi. Khusr bisa berarti sesat. Bisa berarti celaka. Segala yang akibatnya negatif
itu namanya khusr. Rugi. Baik. Al-insan manusia. Tetapi ulama-ulama membatasi makna insan di sini dalam arti orang yang sudah dewasa dan berakal. Tidak masuk anak-anak. Anak-anak kan belum mukallaf. Jadi kita belum bisa berkata dia rugi atau tidak rugi. Nah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Khusrin, ada bunyi nun ya, itu namanya tanwin kan. Itu mengisyaratkan aneka ragam. Banyak. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam aneka ragam kerugian. Nah, kita sekarang bertanya, mengapa Allah bersumpah dengan al-asr? Mengapa Allah bersumpah dengan masa? Karena modal manusia yang paling berharga adalah waktunya. Kalau Anda kehilangan uang hari ini, masih Anda bisa mengharap besok dapat lebih banyak dari itu. Ya kan? Tapi kalau Anda kehilangan waktu, jangan harap waktu itu akan kembali. Jam sekian, pada hari sekian, tanggal sekian, tidak akan kembali lagi. Itu sebabnya ada riwayat menyatakan, setiap matahari terbit, bersamaan dengan terbitnya, muncul satu makhluk yang berkata, "Hai putra-putri Adam, aku makhluk baru. Sebentar lagi akan pergi dan tidak akan kembali lagi menemuimu." Setiap hari begitu. Rugi nggak ini kalau hilang waktunya? Sangat rugi. Sisi lain, kapan mulai dirasakan kerugian itu? Ini mahasiswa ini sudah merasa rugi sekarang? Mungkin belum lah ya. Yang seperti saya, itu sudah merasa rugi. Orang yang berada di asar hidupnya, itu sudah rugi. Merasa rugi. Anda baru menyesal dikala Anda tua. Dikala Anda dewasa. Nah, Allah sudah sengaja bersumpah, hei, demi masa, semua manusia dalam aneka kerugian. Baru dia isyaratkan, saya pilih kata asar, untuk menunjukkan bahwa kerugian itu kamu rasakan di waktu asar hidupmu. Ya toh? Wal asri innal insana lafi khusrin. Okay. Satu hal lain lagi. Lafi khusrin. Saya mau beri contoh. Ini pulpen. Berada di dalam saku. Terlihat tak pulpen? Manusia di dalam, ada wadah, di dalam kerugian. Seluruh totalitasnya rugi. Bukan cuma rugi, hartanya tidak ada, bukan cuma rugi, seluruh totalitasnya rugi. Innal insana lafi khusrin. Illa, kecuali. Ada 4. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau Anda beriman, baru 1/4 yang keluar. 3/4-nya masih rugi. Ya kan? Beriman dan beramal soleh, masih rugi. Masih setengah. Beriman dan beramal soleh, lagi bersaling berwasiat tentang tawasaw bil haqq, masih rugi juga Anda. Masih ada 1/4 nih di dalam. Nanti setelah ke-4-4-nya Anda laksanakan, baru Anda terbebas dari kerugian. Nah, kira-kira ini kita rugi di mana? Berapa banyak nih kerugian kita? Oke. Ya kan, itu yang ingin digambarkan oleh wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Apa itu iman? Kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu adalah pembenaran hati terhadap apa yang didengar oleh telinga. Ada orang menyampaikan pada Anda sesuatu, kan Anda dengar. Kalau hati Anda membenarkannya, maka itu berarti Anda beriman. Dan iman itu adalah pembenaran hati.
Bukan sekedar pembenaran akal. Karena ada sesuatu yang Anda tidak bisa jangkau menurut akal pikiran Anda, tetapi kalau hati Anda membenarkannya, maka Anda sudah dinamakan beriman. Itu illal ladzina amanu. Iman itu bisa diibaratkan dengan rasa kagum atau cinta. Orang yang bercinta selalu ada tanda tanya di dalam hatinya. Itu sebabnya cinta bergelora. Benar enggak ini? Selalu ada tanda tanya. Iman juga seperti itu. Pada awal-awalnya selalu ada tanda tanya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pun pernah bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan yang mati. Allah bertanya, awalam tu'min. Dia katakan, bala, walakin liyatma'inna qalbi. Oke, itu. Cinta, iman itu diibaratkan seperti orang yang sedang mendayung di samudra. Dari jauh dia ada lihat pulau, itu yang dituju. Tetapi ada juga ombak dan gelombang. Ada enggak pertanyaan dalam hatinya? Itu sebabnya dia ketika itu tergabung dalam dirinya rasa cemas dan harap. Takut jangan sampai tenggelam. Dalam saat yang sama mengharap supaya tiba. Itu iman. Nah, ini yang perlu diasah, diasuh sehingga mencapai suatu tingkat yang mantap kalau dapat mencapai tingkat keyakinan. Nah, tentu saja iman yang dimaksud oleh ayat ini bukan percaya segala sesuatu. Sampai percaya itu apa yang sering ditayangkan di TV yang gaib-gaib itu. Ya kan? Percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu iman. Ya kan? Percaya kepada keesaan Allah. Itu arkanul iman itu kan. Oke. Kita lihat. Wa amilus solihat dan beramal soleh. Seakan-akan menyatakan dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal soleh. Amal itu adalah menggunakan daya. Kita punya daya fikir. Kalau Anda berfikir, Anda beramal. Menggunakan daya kalbu. Daya kalbu itu, iman itu, Anda beriman, sudah beramal. Karena itu niat amal. Anda berimajinasi, itu sudah amal. Menggunakan daya fisik. Anda angkat ini sudah beramal. Tetapi yang dituntut dari Anda bukan sembarang amal. Amal soleh. Amal soleh itu yang bermanfaat buat pribadi, keluarga, masyarakat, umat manusia. Itu amal soleh. Amal soleh itu yang memenuhi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk itu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau Anda sudah beriman dan beramal soleh, sudah setengah selesai. Masih ada lagi. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau terambil dari kata wasiat. Ardun wasiyah, tanah yang wasiyah, itu adalah tanah yang terus ditumbuhi tumbuhan. Seakan-akan wasiat itu adalah penyampaian dengan kata-kata halus, suatu pesan agar diamalkan oleh orang lain secara bersinambung. Terus menerus. Nah, tawasau itu bentuk kata yang menunjukkan saling. Jadi saling wasiat mewasiati. Saya rugi kalau saya tidak berwasiat pada Anda. Apa yang saya tahu, saya tidak sampaikan pada Anda, saya rugi. Tetapi saya juga rugi kalau saya tidak menerima wasiat Anda. Nah, ini menunjukkan apa? Kita itu masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Saya rugi kalau hanya menyampaikan kekurangan Anda. Anda rugi kalau Anda tidak menyampaikan pada saya kekurangan saya.
Itu sebabnya ayat ini bisa dijadikan sebagai isyarat tentang wajib belajar dan mengajar. Wajib belajar dan mengajar. Tawasau bil haqqi. Apa itu al-haq? Bagus, kebenaran. Kita lihat dulu hak supaya lebih umum. Hak itu sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Apa itu yang mantap dan tidak berubah? Puncaknya apa? Allah. Karena Allah tidak mengalami perubahan. Jadi kalau saya berkata tawasau bil haq, bisa diartikan saling wasiat, mewasiati, menyangkut keesaan Allah. Nilai Al-Quran hak. Ya kan? Nilai-nilai agama hak. Saling wasiat, mewasiati, menyangkut nilai-nilai agama. Kebenaran juga hak. Sesuatu yang mantap, tidak berubah, itu berarti dia benar. Dari situ terus orang berkata, hak itu kebenaran. Walaupun kita harus akui bahwa kebenaran itu ada kebenaran mutlak, ada kebenaran relatif. Ilmu itu kebenaran relatif, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, tawasau bil haq, saling ajar, mengajar, menyangkut ilmu pengetahuan. Bisa. Itu sebabnya kita katakan saling belajar dan mengajar. Ada, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita menemukan sekian banyak wasiat Tuhan. Wasiat Tuhan yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Itu takwa Allah. Wasiat Tuhan yang kedua, ada rincian agama. Misalnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Warisan, itu wasiat Tuhan, laksanakan. Ada 10 wasiat Tuhan, ada di suratil An'am ayat 151 sampai 153. Nanti bisa dibaca itu, ada rinciannya. Nabi-nabi juga punya wasiat. Apa itu wasiatnya nabi-nabi? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nilai-nilai wasiatkan itu, berarti kita saling mewasiati tentang itu. Wa tawasau bis sabr. Nah, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Saya akan beri contoh bagaimana ini kesabaran. Saya punya anak atau saya punya teman tidak sholat atau melakukan suatu keburukan. Saya perlu nasihati atau tidak? Nasihati sekali. Belum mempan. Nasihati 2 kali. Belum mempan. 3 kali belum mempan. Bagaimana sikap ibu? Bagaimana sikap Anda? Ah udahlah, biarin aja, saya udah bosan kasih. Rugi nggak itu? Karena Anda tidak sabar. Nah, kesabaran itu, sabar itu artinya, sabar itu dalam bahasa berarti menahan. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik atau yang lebih baik. Nah ini mahasiswa sekarang. Anda selesai S1. Ah udahlah. Sudah mau kawin, udah mau ini. Iya kan? Ditahan itu gejolak nafsu untuk mencapai yang lebih baik. Yang lebih baiknya apa? S2. Sudah sampai S2. Sudah ada, udah mau berhenti. Perlu sabar enggak? Masih perlu sabar. Ditahan lagi. Sampai S3. Masih perlu sabar enggak? Sampai Anda mencapai, sampai berakhir masa hidup Anda. Itu. Menuntut ilmu harus sampai minal mahdi ilallah. Itu. Jadi, kalau Anda hanya beriman dan beramal soleh, itu boleh jadi hanya buat diri Anda. Anda harus memperhatikan orang lain. Memperhatikan, mengajar orang lain harus dengan kesabaran. Sabar itu dibutuhkan oleh orang yang kaya dan orang miskin. Oleh orang yang pandai dan orang bodoh. Ya. Orang kaya perlu sabar. Dia punya duit banyak. Sudahlah, beli ini, beli itu. Sabar. Jangan ikuti nafsu. Jangan tahan itu kehendak nafsu untuk ini. Perlu sabar enggak dia? Orang miskin lebih perlu lagi. Kalau dia tidak sabar, dia bisa macam-macam.
Penguasa perlu sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar itu. Aduh, udah deh saya alhamdulillah udah salat 5 waktu, udahlah. Ya. Perlu sabar enggak untuk taat? Ada gejolak nafsu. Udahlah, habis maghrib udah selesai, alhamdulillah, assalamualaikum, enggak usah salat sunnah. Perlu sabar, tahan itu gejolak nafsu. Itu sabar. Jadi sabar adalah kebutuhan umat manusia. Sabar adalah kunci pencapaian segala kesuksesan. Itu sebabnya surah kita ini mengajarkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sahabat-sahabat Nabi kalau bertemu tidak berpisah kecuali membaca surah Wal Asri. Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada tuntunan Allah yang turun kecuali surat Wal Asri, itu sudah cukup. Amalkanlah surat Wal Asri, itu sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hargai waktu Anda, bagi waktu Anda, dan isi waktu itu dengan keempat hal ini. Baru seseorang itu terbebaskan dari aneka kerugian, kecelakaan, dan mencapai sukses dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Baik, kita akan menyimpulkan. Apa kesimpulan surat Wal Asri? Apa pesan Allah di sini? Saya kira yang pertama, pesannya hargailah waktu. Nah, dalam konteks menghargai waktu, Nabi ada memberi pesan. Alal mar'i ma lam yakum maghluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'an. Seorang selama belum terkalahkan akalnya oleh nafsunya, selama belum gila, hendaknya dia mempunyai waktu-waktu tertentu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu dia berdialog dengan Tuhan. Salat, bertafakur, zikir, ada waktu untuk itu. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada waktu dia melakukan introspeksi terhadap dirinya. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi khalqis samawati wal ardh. Ada waktu dia hendaknya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Maksudnya belajar, membaca. Wasa'atun yakhlu fiha lihajatihi wa hajati ahlihi min mat'amin wa mashrab. Dan ada lagi waktu yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, makan, minum. Itu pembagian waktu. Ada waktu buat ada waktu buat bekerja, ada waktu buat beristirahat. Dibagilah itu waktu. Dilihat. Saya tidak berkata seperempat buat ini, seperempat buat ini, seperempat buat ini. Tetapi dibagi secara proporsional. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, sadarilah bahwa penyesalan tidak datang terlebih dahulu. Tapi penyesalan itu datang kemudian pada waktu asar hidup seseorang. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah waktu itu netral. Tidak ada waktu sial, tidak ada waktu mujur. Semua waktu sama. Gitu? Yang sial adalah karena ulah Anda. Yang mujur karena usaha Anda. Jadi jangan beranggapan hari ini hari sial. Hari itu sial. Angka ini angka sial, angka itu tidak sial. Tidak ada itu. Waktu adalah netral. Saya kira ini kesimpulan yang dapat kita ambil dalam konteks memahami surah Wal Asr. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu dalam episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.